Enron Corporation adalah perusahaan energi yang merupakan hasil merger antara perusahaan Internord dan Houston Natural Gas yang didirikan pada tahun 1985 di Amerika Serikat. CEO dari Enron Corporation adalah Kenneth Lay. Di awal tahun 1990, Enron Corporation melakukan penjualan listrik dengan menggunakan harga pasar. Dan di tahun 1992, Enron merupakan penjual gas alam terbesar di Amerika Utara. Dan kontrak penjualan gas Enron menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 122 juta dolar dan menjadi penyumbang kedua terbesar dalam laba perusahaan. Perkembangan pesat perusahaan Enron telah membuat harga saham perusahaan mengalami kenaikan sebesar 311% dari awal tahun 1990 sampai akhir tahun 1998. Dan pada tahun 1999, harga saham mengalami kenaikan sebesar 56% dan 87% di tahun 2000. KAP Arthur Andersen adalah perusahaan jasa akuntansi yang didirikan pada tahun 1913. Arthur Andersen merupakan auditor eksternal dan konsultasi manajemen Enron, dengan bayaran 5 juta dolar untuk biaya audit dan 50 juta dolar untuk biaya konsultasi. Dan dikarenakan pembayaran yang sangat besar tersebut, menyebabkan terjadinya konflik kepentingan pada Arthur Andersen. Hal tersebut juga menyebabkan kurangnya independensi dalam proses pengauditan laporan keuangan perusahaan. Dan di tahun 2002, secara sukarela menyerahkan izin praktiknya sebagai kantor akuntan publik, setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal Enron. Dan ternyata selama proses merger antara Internord dan Houston Natural Gas, Enron mempunyai hutang yang cukup besar. Pada tahun 1987, hutangnya sampai dengan 75% dari nilai harga saham. Untuk mengatasi hutang tersebut, Kenneth Lay berkonsultasi pada McKinsey, dan pada saat itu McKinsey menugaskan konsultannya Jeffrey Skilling. Dan di tahun 1989, Kenneth Lay memperkerjakan Jeffrey Skilling untuk menjadi kepala Departemen Keuangan perusahaan. Enron menjadikan gas sebagai objek jual beli dan perlahan-lahan mulai bangkit. Kemudian di tahun 1990, Jeff Skilling merekrut Andrew Pastow, seorang ahli keuangan, untuk menjalankan bisnis. Pada awalnya, Enron mengalami masalah karena untuk memasuki pasar perdagangan memerlukan biaya yang besar. Namun, jika Enron mengambil hutang yang besar, kemungkinan akan membuat ragu pembeli atau penjual pun menjadi ragu untuk bekerja sama. Dan juga dapat mengakibatkan penurunan investasi dan memicu bank untuk menarik dananya. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, Enron mencoba mencari dana pinjaman tanpa melaporkannya dalam laporan keuangan. Dan pada tahun 2000, Enron mengumumkan bahwa perusahaan berhasil memperoleh pendapatan bersih setelah pajak sebesar 1,01 miliar dolar. Kemudian di pertengahan 2001, harga saham Enron mengalami penurunan. Akuntan Enron berusaha menarik kembali hutang dan aset pada entitas khusus. Sharon Watkins, selaku eksekutif Enron, mempertanyakan praktek akunting perusahaan dan mengungkapkan kekhawatirannya. Enron dan KAP Arthur Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron, sehingga menghambat proses peradilan. Dan pada Maret 2002, KAP Arthur Andersen dinyatakan bersalah atas tuduhan penghancuran bukti. Dan akhirnya, setelah kasus Enron terkuak oleh publik, hal ini menyebabkan dicabutnya izin KAP Arthur Andersen oleh Otoritas Keuangan Amerika Serikat.